Masih di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap 5 pemain judi online. Kelima pemain judol selalu berganti akun dan meraup untung puluhan juta rupiah per bulan. 5 tersangka pemain judol ini ditangkap tim siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY. Mereka ditangkap di salah satu rumah di kawasan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Polisi menyebut kelima pemain ditangkap berkat laporan warga. Polisi bilang pelaku terbilang lihai karena memanfaatkan kelemahan situs judi online dengan cara berganti akun dan mendapatkan peluang menang lebih besar hingga meraup keuntungan 50 juta rupiah per bulan. Dari masyarakat termasuk jaringan kita, termasuk kebersamaan Polri, termasuk dari Intel mengemas dari informasi masyarakat itu kami lakukan penyelidikan, ya, karena tugas kami harus membuktikan ada barang bukti, tidak gegabah kami untuk melakukan pengamanan, penangkapan dan sebagainya. Topik selanjutnya, Saudara. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengimbau anak-anak atau peserta didik menghindari permainan atau game yang mengandung unsur kekerasan. Salah satunya adalah game Roblox. Mendikbud bilang game yang mengandung unsur kekerasan tidak layak dikonsumsi anak, terlebih saat ini banyak game telah disusupi judi daring. Mukti berharap pemakaian gawai untuk anak-anak perlu dibatasi. Orang tua pun diminta untuk ikut memantau penggunaan gawai anak-anak mereka. Sejak awal harus kita pandu anak-anak kita ini untuk mereka tidak mengakses informasi-informasi termasuk game-game yang mengandung kekerasan. Apalagi, mohon maaf, sebagian dari game itu juga ada yang sudah mulai disusupi dengan judi online dan sebagainya, sehingga karena itu maka penggunaan gawai oleh anak-anak ini semaksimal mungkin dibatasi. Kontrol orang tua sangat penting agar mereka tidak menggunakan media ini secara berlebihan. Pemerintah membuka kemungkinan pemblokiran game-game yang memuat konten kekerasan termasuk Roblox. Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan jika sudah melewati batas dan memengaruhi perilaku anak-anak, pemerintah tidak akan ragu untuk menutupnya. Tidak hanya game Roblox, apapun itu. Berarti nanti apakah akan dilakukan pemblokiran terhadap game tersebut atau gimana gitu, Mas? Ya kalau memang kita merasa sudah melewati batas, ya apa yang ditampilkan di situ mempengaruhi perilaku dari adik-adik kita, ya tidak menutup kemungkinan kita mau melindungi generasi kita, nggak ragu-ragu juga kita. Kalau memang itu mengandung unsur-unsur kekerasan, ya kita tutup, nggak ada masalah. Kami juga mencermati pencari kerja yang memadati bursa kerja atau job fair di Kota Bogor, Jawa Barat di Bogor Trade Mall yang berlangsung selama 3 hari mulai hari ini 6 Agustus hingga 8 Agustus mendatang. Terlihat ya, Saudara, antrean pencari kerja masuk ke arena job fair di Bogor Trade Mall yang sudah terlihat sejak pagi hari. Di job fair Kota Bogor ini, pencari kerja tidak perlu membawa berkas lamaran. Mereka cukup datang ke booth perusahaan untuk registrasi dan prosesnya dilanjutkan secara daring atau online. Total 33 perusahaan lokal maupun nasional ikut dalam job fair kali ini dengan jumlah 2.800 lowongan meliputi 120 posisi. Diharapkan job fair kali ini bisa mengurangi pengangguran di Kota Bogor dan sekitarnya. Sejauh ini angka pengangguran kita di angka 7%, di 8,13%. Ini barangkali kontribusi dari kami di Snaker untuk mengurangi angka yang 8,1% tersebut. Targetnya akan dikurangi berapa persen nih, Pak? Ya mudah-mudahan sih bisa 1% lah dalam 1 tahun ya, atau 2% maksimal lah. Angka pengangguran, badai PHK, dan menambah lapangan kerja masih jadi pekerjaan rumah pemerintah. Hal ini membuat pekerjaan layak dengan penghasilan tetap masih jadi barang mewah di negeri ini.
Pekerjaan adalah tulang punggung kehidupan. Tapi bagi sebagian orang, pekerjaan layak dengan penghasilan tetap masih jadi barang mewah dan angan-angan. Fajar salah satunya. Sarjana ilmu komunikasi ini sudah 3 bulan belakangan mondar-mandir mendaftar ke berbagai perusahaan, tapi selalu gagal. Padahal, ia punya cukup pengalaman di sejumlah bidang, mulai dari pemasaran hingga media. Ia sadar, lapangan pekerjaan tak sebanding dengan jumlah pengangguran dan persaingan yang semakin ketat di antara angkatan pekerja. Kita tuh udah apply, cuman kayak gagal padahal udah sesuai sama requirement yang ada. Saya tuh harus dapat kerjaan gitu, karena kan saingan juga sama para job seeker lainnya. Terus juga kan di Indonesia ini angka pengangguran kan semakin meningkat, otomatis juga kayak ya saya tuh bersaing dengan ribuan orang gitu di sini untuk mendapatkan pekerjaan. Sementara pencari kerja lainnya seperti Uci bahkan sudah luntang-lantung selama lebih dari 2 tahun. Perjuangan sarjana ilmu manajemen ini kerap kali kandas di tengah jalan saat terbentur kualifikasi dari pemberi kerja yang semakin kompleks. Lumayan lama juga nganggur gitu. Terus ditambah karena banyaknya sekarang persaingan ketat, ditambah makin minimnya lapangan pekerjaan gitu, ditambah kualifikasi yang makin banyak, jadi bikin banyak gitu anak muda yang nganggur. Per Februari 2025, Badan Pusat Statistik mengungkap jumlah pengangguran Indonesia bertambah hingga lebih dari 80.000 orang atau mencapai 7,28 juta orang dibandingkan bulan Februari tahun lalu. Ironisnya, jumlah pengangguran tersebut bahkan lebih dari setengah penduduk Jakarta dan lebih banyak daripada penduduk Singapura per tahun 2025. Guna mengurangi pengangguran, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee bilang, Kemenaker akan berkolaborasi dengan sejumlah pihak termasuk perusahaan. Salah satu kolaborasi itu yakni mengintegrasikan platform layanan penyedia informasi lowongan pekerjaan. Ada Career Hub, ada Biz Hub, kita sudah mengintegrasikan juga dengan portal-portal swasta. Kami ajak, ayo kita sama-sama, ada isu terkait tentang kesulitan mencari lowongan pekerjaan itu seperti apa. Bisa nggak kita kolaborasi? Selain menambah lapangan kerja, pemerintah juga masih punya pekerjaan rumah agar jumlah pekerja yang mengalami PHK tak bertambah. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja mengalami PHK dari bulan Januari hingga Juni 2025 mencapai lebih dari 42.300 orang. Angka ini meningkat lebih dari 32% dibanding periode sama tahun lalu, yakni sekitar 32.000 pekerja mengalami PHK. Pekerja yang mengalami PHK tersebut termasuk Fajar. Oleh karenanya, ia meminta pemerintah segera membuktikan janjinya untuk menciptakan jutaan lapangan kerja. Saya harap sih pemerintah lebih bijak ya dalam membuat lapangan pekerjaan itu semakin merata dan lebih luas. Saya harap sih untuk pemerintah ya yang sudah berjanji terkait 19 juta lowongan pekerjaan tolong ditepati ya. Sementara itu, Uci berharap pemerintah punya aturan tegas agar menghapus batasan usia yang akan mempersulit para pencari kerja. Harapannya sih lebih ke untuk dikurangin ya kualifikasi, karena kan kayak batas minimum aja kan sampai 24-25 gitu. Sedangkan kan sekarang aja anak muda banyak yang umur 24-25 juga masih nganggur. Konstitusi Negara Indonesia menjamin setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak. Kini, langkah nyata pemerintah dinanti untuk mewujudkan asa para pencari kerja Indonesia yang pada akhirnya mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi negara. Tim Liputan, Kompas TV. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, 8 organisasi sekolah swasta di Jawa Barat mengajukan gugatan terhadap Gubernur Deddy Mulyadi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Gugatan berkaitan dengan kebijakan penambahan maksimal 50 siswa per kelas untuk jenjang SMA SMK di Jawa Barat. Tetap di Kompas TV.